Halo adik-adik, selamat berjumpa dalam kegiatan pembelajaran IPA kali ini. Kali ini kita akan belajar mengenai hukum Archimedes. Kamu pasti sudah pernah melihat kapal yang mengapung di laut, bukan? Pernah juga melihat batu yang tenggelam di air, bukan? Namun, pernahkah kamu bertanya, mengapa kapal yang besar tidak tenggelam, sedangkan batu yang kecil dapat tenggelam dalam air? Nah, jawabannya ada pada sebuah hukum yang sangat menarik yang disebut hukum Archimedes. Mau tahu lebih lanjut? Mari kita simak. Hukum Archimedes merupakan sebuah hukum yang ditemukan oleh seorang ilmuwan matematika dan fisika zaman Yunani bernama Archimedes. Konon, hukum ini ditemukan ketika Opa Archimedes sedang mandi dalam bak mandi yang seketika airnya meluap keluar. Beliau menemukan bahwa volume air yang tertumpah tersebut memiliki besar yang sama dengan volume tubuhnya yang terendam. Archimedes kemudian menetapkan sebuah hukum yang berbunyi, jika benda dicelupkan ke dalam saca air, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat saca air yang didesak oleh benda tersebut. Sederhananya, ketika kita mencelupkan sebuah benda ke dalam air, benda itu akan mendapatkan dorongan ke atas. Nah, dorongan ini disebut dengan gaya angkat Archimedes yang arahnya berlawanan dengan arah benda. Nah, adanya gaya apung atau Fa tersebut menyebabkan benda yang dicelupkan ke dalam saca air terlihat ringan. Contohnya, ketika berenang, kamu merasakan tubuhmu lebih ringan, bukan? Pengaruh dari gaya apung menyebabkan berat benda di dalam air lebih ringan daripada berat benda di udara apabila diukur. Ketika benda dicelup ke dalam saca air, maka sebagian dari saca air tersebut akan terdesak keluar atau berpindah dari wadah tersebut. Nah, saca air yang terdesak ini besarnya sama dengan gaya apung atau gaya angkat. Secara matematis, besar gaya apung dapat ditulis Fa sama dengan WBU kurang WBA, sehingga WBA sama dengan WBU kurang Fa. Dengan WBA merupakan berat benda dalam air, WBU adalah berat benda di udara, dan Fa adalah gaya apung yang masing-masing satuannya adalah Newton. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Berdasarkan gambar yang ada, maka dapat dibuktikan bahwa besar gaya apung sama dengan berat saca air yang dipindahkan. Berat saca air yang terdesak atau WCP secara matematis dapat ditulis WCP sama dengan ρ C kali VCP kali G. Karena menurut hukum Archimedes Fa sama dengan WCP, maka secara matematis Fa dapat ditulis Fa sama dengan ρ C kali VCP kali G. Dengan keterangannya ada pada layar. Teman-teman, hukum Archimedes menjelaskan tentang 3 kemungkinan keadaan benda ketika dicelupkan ke dalam saca air yang bergantung pada besarnya gaya berat atau W dan gaya apung atau Fa. Yang pertama adalah keadaan benda mengapung. Benda akan mengapung apabila gaya beratnya kurang dari gaya apung dan juga massa jenis benda kurang dari massa jenis fluida. Yang kedua adalah keadaan benda melayang. Benda akan melayang apabila gaya berat sama dengan gaya apung atau massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Keadaan ketiga yaitu benda tenggelam. Benda akan tenggelam apabila gaya berat lebih besar dari gaya apung dan juga massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Teman-teman, hukum Archimedes ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari loh. Berikut ini adalah contoh aplikasi dari hukum Archimedes. Yang pertama ada kapal laut. Kapal laut raksasa sekalipun bisa mengapung karena bentuknya yang dirancang khusus agar dapat menggeser air sebanyak-banyaknya. Semakin banyak air yang digeser atau dipindahkan, maka semakin besar gaya apung yang diterima oleh kapal. Yang kedua ada kapal selam. Kapal selam memiliki tangki pemerat yang membuat kapal bisa menyelam ke dalam laut maupun muncul ke permukaan. Kapal selam seperti balon yang bisa mengembang dan mengempis. Saat mengembang atau terisi air, ia tenggelam. Namun saat mengempis atau terisi udara, ia akan naik. Yang ketiga, saat berenang.
Ketika berenang, tubuhmu terasa ringan karena adanya gaya angkat atau gaya apung Archimedes yang melawan gaya gravitasi yang menarikmu ke bawah. Yang keempat, ada balon udara. Balon udara bisa terbang tinggi di langit karena terdapat udara panas di dalamnya yang memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada udara di sekitarnya. Akibatnya, balon udara akan mengalami gaya angkat ke atas sesuai dengan hukum Archimedes. Jika hendak turun, maka udara di dalam balon akan didinginkan dan berat balon dikurangi. Yang kelima, ada jembatan ponton. Jembatan ponton yang terbuat dari drum-drum kosong dapat mengapung di atas air karena drum-drum tersebut mampu menggeser air sebanyak-banyaknya, sehingga menghasilkan gaya angkat yang cukup besar untuk menahan beban dari jembatan. Yang keenam, ada es dalam minuman. Ketika kamu memasukkan es batu ke dalam gelas berisi minuman, es batu akan mengapung, bukan? Nah, hal ini terjadi karena es memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada air. Bagaimana? Mudah bukan belajar mengenai hukum Archimedes? Cukup sekian dulu ya. Sampai jumpa.